Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel Maraja Organik bersama saya Syamsul Umar. Teman-teman semua, hama cabai yang sering menyerang pada tanaman cabai itu ada 3 yang paling dominan. Yang pertama adalah trip, yang kedua adalah tungau, dan yang ketiga adalah kutu daun, juga biasa disebut dengan apit. Nah, rata-rata dari tingkat serangannya ini bisa membuat tanaman cabai daunnya keriting atau layu dan berwarna kuning setelah dihisap atau menghisap saripati dari tanaman cabai tersebut. Tungau ini sifatnya menyerang pada batang muda. Kalau apit ini menyerang pada areal pucuk, sama seperti dengan apit atau kutu daun. Jadi tiga-tiganya ini menyerang pada tanaman cabai. Nah, teman-teman, semua 3 jenis hama ini itu melakukan perkembangbiakan dengan cara menetaskan telurnya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telurnya itu rata-rata di 3 sampai dengan 5 hari. Artinya, kalau ini tidak tertangani dengan cepat, maka populasinya akan semakin banyak dalam waktu yang singkat. Inilah yang menyebabkan tanaman cabai kita stagnan pada pertumbuhannya. Rata-rata tanaman cabai diserang oleh 3 jenis hama ini itu di usia vegetatif. Jadi memulai serangannya itu di usia vegetatif. Tungau seperti itu, apit seperti itu, trip juga seperti itu. Nah, lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita terbebas dari serangan 3 hama tersebut? Nah, yang biasa dilakukan oleh teman-teman petani itu hanya langsung memberikan eh, insektisida ataupun akarisida. Jadi begitu ada serangan langsung disemprotkan. Nah, teman-teman, ketika kita hanya melakukan penyemprotan itu saja, tentu itu tidak akan efektif 100%. Apalagi ketika model penyemprotan hamanya itu dari atas ke bawah. Nah, ini kan yang banyak ini, kita menyemprot hama ini dari atas ke bawah. Padahal rata-rata dari 3 jenis ini melakukan atau menyimpan telurnya itu di bawah daun. Bahkan anakan-anakannya itu ada di bawah daun cabai itu. Jadi, langkah yang paling efektif ketika melakukan penyemprotan atau pengendalian dengan insektisida ataupun akarisida, maka cara menyemprotnya dari bawah ke atas supaya target yang diinginkan itu bisa terkendali. Nah, teman-teman, apakah cabai yang sudah diserang oleh apit, tungau dan trip ini itu bisa kembali melanjutkan pertumbuhannya? Jawabannya tetap bisa. Tetapi tentu akan ada stagnan pada proses penyembuhan. Nah, makanya sebaiknya dilakukan langkah-langkah efektif sebelum tanaman itu menyerang. Teman-teman semuanya, apit, tungau, dan trip ini itu mulai menyerang pada tanaman kita di areal pembibitan. Jadi tidak harus menunggu tanaman ini gede dulu. Dari pembibitan itu sudah mulai diserang. Nah, dampak yang menyebalkan itu ketika diserangnya dari mulai pembenihan. Karena ketika sudah serangan itu, apalagi misalnya ada tambahan kutu kebul sudah menyerang di saat pembibitan ini, maka cabai kita ini sudah mulai stagnan di situ. Karena
ketika virusnya ini sudah terkontaminasi pada tanaman kita, maka stagnan pertumbuhan itu pasti akan terjadi. Teman-teman, bagaimana caranya supaya ketiga jenis hama ini itu bisa dikendalikan atau minimal serangannya tidak merusak pada tanaman kita? Kembali saya mengingatkan bahwa imunitas tanaman ini harus dinaikkan, harus dibuat sekuat mungkin supaya bisa bertahan dari serangan-serangan hama tersebut. Rata-rata tanaman yang diserang oleh 3 jenis hama ini adalah tanaman yang kehijauan daunnya itu sangat berlebih. Nah, teman-teman bisa lihat atau bisa memonitor di tanaman cabenya yang sering terkena sering terkena hama ini itu rata-rata yang kehijauan daunnya berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman yang sudah dari awal ditanamnya tidak sehat. Kenapa? Karena pH tanahnya rendah. Sehingga dengan begitu pH tanah ini menjadikan tanaman cabai tidak bisa menyerap semua unsur yang dibutuhkan yang ada di dalam tanah. Begitu imunitasnya turun, maka si hama ini lebih mudah untuk menyerangnya. Apis, tungau, dan trip ini menyerang dari mulai batang sampai dengan pucuk daun. Sehingga yang disukai adalah batang ataupun pucuk yang mengandung banyak unsur nitrogen. Dan rata-rata untuk serangan hama ketiganya ini itu di musim panas. Jadi di musim panas serangannya lebih dominan pada 3 jenis hama ini. Teman-teman semuanya, kalau bisa kita naikkan pH tanah kita, bisa kita tingkatkan imunitas tanaman kita, menjaga areal supaya tidak tergenang atau kekeringan, maka potensi tanaman kita untuk melindungi dirinya sendiri itu akan lebih efektif. Karena kalau kita harus menggunakan pestisida dari mulai tanaman ini ditanam sampai dengan dipanen berkali-kali, maka berapa banyak insektisida ataupun akarisida yang harus kita siapkan untuk menyelamatkan tanaman cabai ini. Kalau harga cabai mahal, tidak ada masalah, bisa kita membelinya. Tapi bagaimana ketika tanaman cabai ini itu lagi murah harganya? Tentu pasti operasional atau RAB-nya itu akan meningkat dibanding ketika kita menanam pada saat harga lagi bagus. Nah, teman-teman, menggunakan pestisida itu wajib ketika pengendalian yang kita sudah lakukan ini sudah tidak bisa menanggulangi hama tersebut. Tetapi penggunaan insektisida itu ataupun akarisida untuk ketiga hama ini itu langkah yang terakhir. Kenapa saya bilang langkah yang terakhir? Karena awal ini yang kita harus perbaiki adalah bagaimana tanaman kita bisa subur dulu. Kalau dia subur, lengkap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman cabai ini di dalam media tanamnya, maka perlindungan dari tanaman cabai itu sendiri akan lebih efektif. Teman-teman semuanya, setelah imunitas ini bagus, tanaman ini pH-nya ini netral di tanahnya, maka ada satu tanaman yang bisa membantu tanaman cabai kita itu terkendali dari serangan 3 hama tersebut. Yang pertama, tanam di sekitaran areal tanaman cabai kita itu tanaman kemangi atau cemangi. Hawa ataupun bau dari cemangi ini tidak disenangi oleh 3 hama tersebut. Tidak disenangi oleh tungau, tidak disenangi oleh trip,
tidak juga disenangi oleh aphids. Nah, di kebun kami yang sekarang sedang ditanam cabai, sudah usia 3 hari ini, itu di salah-salahnya kami tanam jagung, dan di samping jagung itu kami juga menanam daun kemangi. Jadi antara cabai nantinya ketika jagungnya ini sudah dipanen, di situ nanti ada daun kemangi. Nah, daun kemangi ini itu nanti bisa menjadi tanaman refugia, tanaman yang bisa predator-predator dari si hama-hama tungau, apit, dan trip ini itu bisa diundang sehingga ekosistem di situ terjadi. Maksudnya adalah ketika kita menanam kemangi di salah-salahnya ini, minimal hewan-hewan predator pemakan dari apis, tungau, dan trip ini itu bisa populasinya tinggi, sehingga penggunaan pestisida kita itu bisa dikurangi. Karena kenapa? Tanaman cabai itu usianya panjang. Ada yang bisa sampai 3 tahun tergantung dari perawatannya. Nah, sementara si kemangi itu juga begitu. Kemangi ini usianya panjang. Jadi yang penting diambil daunnya, dia keluar lagi pucuk barunya. Nah, itu penting untuk kita berikan di media tanamnya juga, keseimbangan nutrisi, dan jangan pernah kering. Nah, kalau kita perbandingkan usia dari si kemangi dan si cabai ini, itu sama-sama panjang usianya. Yang penting di tanahnya ini tidak sampai kering. Teman-teman, ini sangat efektif. Jadi sela-sela ini ditanami kemangi, nanti sebelahnya ada kemangi lagi. Jadi tanaman cabai kita ini itu terbebas dari serangan tungau, serangan apis, dan serangan trip. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Karena si kemangi ini itu tempat atau media dari predator-predator pemakan dari tungau, apis, dan trip ini. Nah, sehingga ekosistem di situ terjadi, saling memakan. Sehingga penggunaan insektisida dan akarisida ini itu bisa berkurang. Teman-teman, ini sudah melalui uji lapang. Sudah kita praktekkan di lapangan, dan dalam beberapa hari ke depan kami akan sajikan gambarnya untuk bisa dipraktekkan juga oleh teman-teman. Kenapa kami memilih daun kemangi? Karena daun kemangi ini punya aroma klasik, punya aroma yang tidak disukai oleh hama-hama penghisap. Sehingga dia ini bisa mengundang predator-predator untuk datang memakan apidsnya, tungaunya, dan tripnya itu. Nah, teman-teman, silakan nanti dicoba. Kami sudah pernah mencobanya, dan sekarang kami sedang memulainya lagi, menanam lagi untuk bisa dipraktekkan. Karena menanam cabai ini sifatnya homogen. Jadi monokultur, tidak ada tanaman lain yang ada di situ kecuali si cabai ini, sehingga menyebabkan ekosistem predator-predator yang seharusnya memakan si tungau, trip, dan apis ini itu tidak ada. Nah, tanaman refugia atau tanaman kemangi inilah yang nanti menjadi wadah bagi predator-predator pemakan tungau, trip, dan apis ini untuk bisa diundang datang ke areal tanaman cabai kita, sehingga ekosistem itu terjadi. Teman-teman, seyogianya hama itu tidak merusak pada tanaman kita kalau ekosistem itu terjadi. Tetapi karena kita menanam sistem monokultur atau homogen dalam satu areal, maka ekosistem yang ada di dalam situ itu menjadi monoton. Hewan-hewan predator, pemakan trip, pemakan apit, dan pemakan tungau ini itu tidak ada, sehingga mendominasilah si tungau, apit, dan trip ini untuk merusak tanaman kita. Teman-teman, menggunakan insektisida dan akarisida kimia itu
adalah jalan terakhir untuk kita gunakan. Kenapa? Bukan pada mereknya, tetapi residu kimia yang diakibatkan setelah penyemprotan itu tidak akan hilang 15 tahun ketika tidak terurai. Teman-teman, kita menanam ini untuk memberi makan anak bangsa. Ketika yang kita suguhkan ini adalah hasil menanam dari sistem sintetik atau kimia, maka tentu sisa residu atau racun itu kita suguhkan kepada anak bangsa kita. Produsen-produsen pestisida kimia itu rata-rata dari luar negeri. Olehnya bijaklah menggunakan agar anak bangsa kita ini menjadi anak bangsa yang cerdas, anak bangsa yang sehat, terhindar dari residu-residu kimia. Terima kasih teman-teman semuanya. Sharing ini semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di esok hari dengan konten tetap pada tanaman cabai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.